Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar cara menentukan volume kubus. Ini adalah materi kelas 5 SD untuk matematikanya, tapi kita sering banget ya menemukan ini di kehidupan sehari-hari, jadi ini juga bisa untuk semuanya. Nah, adik-adik pertama-tama kita mengetahui dulu pengertian dari volume ya. Volume merupakan ukuran besarnya ruang yang dapat ditempati oleh suatu bangun ruang. Ya. Nah, untuk menentukan ini kita lihat ada beberapa kubus ya, adik-adik, bentuk kubus yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya contohnya ada Rubik, kemudian ada bungkus kado atau kotak kado, dan juga ada dadu. Ya. Nah, kubus ini merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi, ya, yang sama luas. Seperti ini. Nah, ini ada alasnya berbentuk persegi, bagian depannya, kanan kiri, belakang, dan atas atau tutupnya. Ya, jadi semuanya bentuknya ini adalah terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi. Dan persegi ini luasnya sama. Nah, untuk mengetahui luas dari sebuah kubus, kita bisa langkah awalnya mengetahui dengan menghitung jumlah kubus satuan yang menyusunnya. Ya, seperti contohnya ini. Kalau kubusnya kecil, kita bisa ngitung 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau banyak, nah itu yang agak sulit. Nah, itu yang akan nanti kita jadikan rumus dari volume kubus ya. Coba kita perhatikan di halaman berikutnya. Nah, ini Karina akan contohkan. Untuk menentukan volume kubus, kita bisa mengetahuinya dengan menghitung alasnya. Ya, luas alas. Ya, luas alasnya dahulu. Nah, luas alas ini berarti kan bentuknya apa? Persegi ya. Nah, persegi. Nah, berarti untuk volume kubus A ini, volume kubus A kita bisa ketahui dengan cara mencari luas alas dikali tinggi. Tingginya yang mana Kak Rina? Tingginya yang ini. Ini tinggi ya. Kemudian kita bisa ketahui untuk alasnya seperti ini. Ya. Nah, ini ya, ini alasnya. Dengan mengalihkan ukuran ini dengan ukuran yang ke belakang ya, atau kita bisa ketahui tadi dari luas alas persegi. Ya, adik-adik ingat rumus luas alas persegi adalah sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi dan kali tinggi. Ya, yaitu misalnya kalau yang ini 1, 2, 3, alasnya 3. Kali 3 tingginya kita hitung 1, 2, 3, 3 juga. Ya, berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 kubus satuan. Ya. Nah, anggap kubus A ini disusun oleh kubus satuan yang panjang rusuknya adalah 1 cm. Jadi kita anggap ini 1 cm. Ya, ini 1 cm, semuanya 1 cm rusuknya. Berarti kita akan menemukan bentuk kubus baru seperti ini. Ya, yang masing-masingnya 3, karena kan tadi ada 3 kubus satuan ya. Berarti kita sebut ini sebagai kubus B. Berarti luas kubus B sama dengan 3 kali 3 kali 3 ya, sama 27. Tapi ukurannya bukan kubus satuan seperti tadi ya. Sekarang berarti ukurannya itu sentimeter. Karena pengalinya ada 3, jadi sentimeternya berubah menjadi sentimeter kubik. Ya, kalau 3 gini kita bacanya kubik. Kalau sentimeternya pangkat 2 berarti persegi, sentimeter persegi. Kalau ini sentimeter kubik. Nah, berarti dari uraian tadi yang sudah kita coba 2 cara, yaitu dengan kubus satuan dan dengan ukuran sentimeter seperti ini,
maka kita bisa ketahui, nah seperti ini ya. Jadi kita bisa anggap sisi-sisi ini sebagai R dalam kepanjangannya rusuk ya. R dan R ya. Jadinya rumus volume kubus adalah R kali R kali R sama dengan R pangkat 3. Nah, kita sudah dapatkan ya adik-adik rumus dari volume kubus. Di mana V sama dengan volume, R sama dengan rusuk kubus. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan volume kubus di samping. Nah, kita lihat di sini ada berapa kubus satuan. Diketahuinya ada 5 kubus satuan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian penyelesaiannya V sama dengan tadi rumusnya adalah R kali R ya. Berarti 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 kubus satuan. Ya. Jadi volume kubus di samping adalah 125 kubus satuan. Berikutnya soal contoh kedua. Tentukan volume kubus yang memiliki panjang rusuk 9 cm. Nah, diketahuinya tadi rusuknya 9 cm ya. Penyelesaiannya rumus volume R kali R kali R sama dengan 9 kali 9 kali 9. Ya. Nah, 9 dikali 9 dikali 9 sama dengan 729 cm persegi. Sentimeter kubik ya. Jadi volume kubus di samping adalah 729 cm kubik ya. Yang soal nomor 3. Luas sebuah sisi depan kubus adalah 64 cm kubik ya. Nah, sisi depan ini Karina salah cetak, kita ubah jadi persegi. Karena dia sisi depan berarti yang bagian depannya ini ya. Karina coba gambarkan dahulu. Yang ininya nih, berarti bentuknya apa? Persegi ya. Sekarang pertanyaannya tentukan panjang rusuk dan volume kubus tersebut. Nah, kita akan mencari tahu dahulu, diketahuinya ya. Luasnya dari persegi sisi depannya adalah 64 cm persegi. Penyelesaiannya pertama-tama kita cari tahu dahulu panjang rusuknya. Panjang rusuknya ya. Dengan cara, nah ingat adik-adik, kalau rumus luas ini adalah sisi kali sisi ya, atau sisi pangkat 2. Berarti kalau kita sudah tahu ini, kita akan mencari tahu S-nya berapa dengan mengakarkan si 64 ini. Ya. Nah, akar 64 adalah 8 cm. Sekarang volumenya. Kita sudah tahu nih ya, sisinya adalah atau rusuknya adalah 8 cm. Jadi volumenya R pangkat 3 atau boleh R kali R ya, sama saja. Sama dengan 8 pangkat 3 sama dengan 512 cm kubik ya. Jadi volume kubus adalah 512 cm kubik. Nah, tuh ya ada gambarnya terakhir ya. Sekarang kita ke soal nomor 4 ya. Ini nomor 4 ya adik-adik. Nah, sekarang volume kubus di samping adalah 3.375 cm kubik. Tentukan nilai R. Nah, gambarnya nanti kayaknya di akhir nih adik-adik ya. Gak apa-apa ya, yang penting kita sudah tahu luasnya adalah 3.375 cm kubik. Ya, sekarang kita akan mencari R. Ya, R sama dengan akar. Ya, kalau ini kan tadi rumusnya R pangkat 3 ya. Berarti kalau kita mau cari R-nya, berarti ini akan kita akarkan. Akarnya akar pangkat 3. 3.375. Nah, ini hasilnya adalah 15 cm. Ya. Nah, kalau adik-adik bingung gimana cara kita memproses atau mengalihkan atau mengoperasikan bilangan operasi hitung dari pangkat dan akar
pangkat, maka nanti akan Kak Rina taruh linknya di kanan atas ya. Nah, jadi nilai R adalah 15 cm. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.